Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Cahaya Saputra. Saya dari kelas 1C dengan NIM K71211181. Di sini saya mau menjelaskan tentang pentingnya kejujuran. Yang pertama, definisi. Kejujuran adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan, atau dapat dikatakan bahwa kejujuran merupakan kemampuan menyampaikan kebenaran, mengakui kesalahan, dapat dipercaya, dan bertindak secara hormat. Kemudian, jujur menurut beberapa pendapat. Yang pertama, jujur adalah kemampuan menyampaikan kebenaran, mengakui kesalahan, dapat dipercaya, dan bertindak secara hormat, menurut Zubaidi. Kemudian yang kedua, menurut Fadilah. Menurut Fadilah mengatakan bahwa jujur merupakan perilaku yang patuh dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, menurut Robert T. Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki mengatakan bahwa jujur diibaratkan seperti aset. Aset merupakan apa yang dapat kita masukkan ke dalam kantong dan bisa dijual. Seperti itulah sikap jujur. Jujur merupakan sikap yang diberikan kepada kita oleh orang lain dengan rasa percaya mereka untuk dapat menjaga dan mempertahankannya di dalam diri kita. Orang yang jujur adalah orang yang bisa dipercaya atau integriti, tidak bohong, dan tidak munafik. Fathul Muin. Yang kemudian ciri-ciri. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, ciri-ciri dari seseorang yang dikatakan jujur yakni seseorang tidak bersikap pura-pura, atau dapat dikatakan bahwa seseorang itu berkata apa adanya. Seseorang yang memiliki sifat jujur tidak suka berkata bohong, di mana seseorang tersebut tidak menipu dirimu sendiri maupun orang lain, serta ia mau mengakui kelebihan dan kekurangan pada dirinya. Kemudian C. Cara pembiasaan. Dalam ajaran Islam, kejujuran dipraktikkan dalam segala aspek kehidupan seorang muslim. Misalnya, pada saat ia sholat dan berpuasa. Ketika seseorang muslim sedang menjalankan ibadah sholat, tidak ada korupsi dalam jumlah rakaat sholat. Begitu juga ketika seorang muslim berpuasa, maka dia harus menjaga segala hal yang akan membatalkan atau mengurangi nilai pahala puasanya, meskipun orang lain tidak tahu kalau dia sedang berpuasa. Ini merupakan latihan praktis dalam mengontrol diri dan kejujuran batinnya. Untuk menanamkan nilai kejujuran ini pada diri anak, ada beberapa metode yang bisa digunakan antara lain. Yang pertama, dengan metode keteladanan. Orang tua memberi contoh yang baik kepada anaknya dengan menerapkan sikap jujur kepada anaknya. Karena jika contoh yang diberikan orang tua itu baik, anak akan mengaplikasikan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang kedua dengan metode pembiasaan. Dengan metode pembiasaan diberikan kepada anak sejak usia dini. Semisal Al-Ghazali. Al-Ghazali menyatakan, hati anak bagaikan suatu kertas yang belum tergores sedikitpun oleh tulisan atau gambar. Tapi, ia dapat menerima apa saja bentuk tulisan yang digoreskan atau apa saja yang digambarkan di dalamnya. Bahkan, ia akan cenderung kepada sesuatu yang diberikan kepadanya. Kecenderungan itu akhirnya akan menjadi kebiasaan dan terakhir menjadi kepercayaan atau kepribadian. Jika anak sudah dibiasakan melakukan hal-hal baik sejak kecil, ia akan tumbuh dalam kebaikan itu dan dampaknya ia akan selamat di dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga dengan metode cerita. Menurut Abu Dinata, metode bercerita adalah suatu metode yang mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan anak. Islam menyadari sifat alamiah manusia untuk menyenangi cerita yang pengaruhnya besar terhadap perasaan. Oleh karena itu, dijadikan sebagai salah satu teknik dalam mendidik. Kemudian yang keempat menggunakan metode nasihat. Metode nasihat merupakan penyampaian kata-kata yang menyentuh hati dan disertai keteladanan. Karena itu, sebagai suatu metode pengajaran nasihat, dapat diakui kebenarannya untuk diterapkan sebagai upaya mencapai suatu tujuan. Sebaiknya nasihat bersifat cerita, kisah, perumpamaan, menggunakan kata-kata yang baik, dan orang tua memberikan contoh terlebih dahulu sebelum memberikan nasihat. Kemudian yang kelima dengan metode penghargaan dan hukuman. Metode penghargaan penting untuk dilakukan karena pada dasarnya setiap orang dipastikan membutuhkan penghargaan dan ingin dihargai. Anak adalah fase dari perkembangan manusia yang sangat membutuhkan penghargaan.
Karena itu, jika anak bisa melakukan hal-hal yang terpuji, selayaknya orang tua memberikan apresiasi penghargaan. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kejujuran sangat penting bagi seluruh orang, karena kejujuran merupakan suatu sifat yang mencerminkan akhlak dan tingkah laku seseorang. Adapun beberapa metode yang sangat diterapkan untuk membiasakan bersikap jujur. Sikap jujur harus ditanamkan sejak dini, karena usia dini lebih mudah memahami materi serta dapat berguna bagi sekitarnya. Hal ini perlu juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sebab anak-anak akan membutuhkan sesuatu yang nyata dalam pandangan mereka. Untuk itu, mulailah menerapkan sikap dan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tentu, apa yang diucapkan harus konsekuen dengan apa yang diperbuat. Peran guru dan orang tua juga sangat berpengaruh dalam tingkah laku anak, karena jika anak usia dini tidak diberi contoh baik, akan menimbulkan hal yang kurang baik. Sekian dari saya, bila ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.